Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas C. Sebelumnya perkenalkan, saya Wilda Rasyidul Fitri dengan NIM 3 digit akhir 096 bersama rekan-rekan saya. Saya Jessica Ida Pasa dengan NIM akhir 072. Perkenalkan, nama saya Safai Dewi Maharani dengan NIM 2505 254 071. Kami akan mempresentasikan destinasi wisata futuristik berbasis konservasi dengan nama Pulau Terapung Lumisora atau Lumisora Floating Island. Tujuan proyek ini sederhana, yaitu bagaimana menciptakan wisata laut kelas dunia tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem. Kini izinkan saya memulai dengan analisis destinasi. Dari hasil analisis awal kelompok kami, lokasi Lumisora ini sepertinya cocok terletak di area Laguna Biru karena dengan kondisi air jernih, biodiversitas tinggi, serta daya tarik visual yang kuat dapat membuka peluang untuk wisata premium seperti ekoturism, wisata futuristik, dan juga wisata edukasi kelautan. Namun, kelompok kami tidak hanya melihat potensinya saja, kami juga menemukan sejumlah tantangan seperti akses logistik sulit, kesiapan SDM lokal masih terbatas, dan juga risiko kerusakan terumbu karang jika wisata tidak dikendalikan. Arah pengembangan Lumisora menjadikannya prototipe wisata laut masa depan yang menggabungkan konservasi, teknologi, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Di sini saya akan membahas tema besar tentang Ecotech Ocean Tourism. Dan presentasi ini membahas konsep destinasi wisata laut masa depan bernama Lumisora, atau konsep intinya adalah menggabungkan antara teknologi modern dengan kepedulian tinggi terhadap lingkungan laut. Dan hal ini Lumisora memiliki prinsip desain yang sudah dirancang secara ideal dengan 4 pilar utama. Yang pertama adalah pelestarian ekosistem, atau bisa disebut seperti tidak merusak ekosistem dengan cara memastikan semua pembangunan dan semua kegiatan di pulau tersebut tidak merusak lingkungan alam, terutama ekosistem laut yang sangat rentan. Dan yang kedua ada kemandirian energi, atau menggunakan 100% energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin. Terus yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran. Jadi Lumesura itu bukan hanya sebuah wisata, tapi juga bisa untuk pusat edukasi dengan cara mengajak pengunjung untuk belajar dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelautan atau menjaga ekosistem laut. Dan yang terakhir ada estetika visual, atau memberi pengalaman yang sangat instagramable kepada wisatawan modern. Terus selanjutnya Ecotech Ocean Tourism itu memiliki keunikan fasilitas di Pulau Lumisora. Yang pertama adalah the floating eco deck, atau sebuah deck atau anjungan apung yang membangun dengan metode ramah lingkungan untuk menikmati pemandangan laut tanpa merubah dasar perairan. Terus ada Crystal Legend Window, atau area pandang bawah air berupa jendela kaca besar untuk bisa melihat kehidupan laut di laguna, di perairan dangkal yang jernih secara langsung dan spektakuler. Terus selanjutnya ada Coral Regeneration Zone, atau bisa disebut seperti area konservasi aktif di mana wisatawan bisa melihat atau bahkan berpartisipasi dalam proses penanaman kembali dan pemulihan terumbu karang yang rusak. Selanjutnya ada Skypod Villa untuk penginapan mewah dengan desain unik. Bentuknya nanti seperti kapsul atau pot. Dan yang terakhir ada Lumisora Lake Garden, atau sebuah taman yang menggunakan teknologi pencahayaan khusus, mungkin hemat energi, untuk menciptakan suasana malam yang menawan. Dan ada satu lagi yang terakhir ada Wave Cinema, atau bioskop dengan konsep unik, atau kemungkinan berada di tepi pantai, atau pemanfaatan elemen alam seperti mendengarkan suara ombak sebagai bagian dari pengalaman menonton. Jadi untuk singkatnya, Lumisora adalah paket lengkap liburan yang menawarkan keindahan laut, terus kecanggihan teknologi, sekaligus komitmen kuat terhadap kelestarian laut. Selanjutnya, agar destinasi ini berjalan berkelanjutan, kami menetapkan indikator evaluasi dari berbagai aspek, yaitu lingkungan, ekonomi, sosial, dan operasional. Misalnya, pertumbuhan tutupan terumbu karang minimal 5% per tahun.
Lalu tingkat okupansi villa minimal 60% per bulan. Kemudian 70% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal. Dan energi terbarukan beroperasi stabil 90% sepanjang tahun. Kami tahu bahwa proyek ini memiliki berbagai tantangan seperti biaya teknologi yang tinggi, cuaca ekstrim, dan tantangan logistik. Namun setiap risiko tersebut telah kelompok kami siapkan mitigasinya melalui green financing ini untuk mendanai teknologi ramah lingkungan yang digunakan pada destinasi ini, seperti panel surya, turbin, dan lain-lain. Lalu kolaborasi dengan Universitas Kelautan. Kemudian pembatasan visitor capacity ini untuk mencegah overtourism dan pelatihan sumber daya manusia lokal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.